Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Memaafkan apakah boleh dalam hati, tidak menyebut iya? Iya. Ketika diminta, tentu kita sebut ya, aku maafkan. Ketika tidak diminta, kita sudah memaafkan, ya kita mau sebut sama siapa, apalagi orangnya tidak di depan kita. Maka sebetulnya ya yang terpenting dalam hati kita. Ketika dendam itu sudah tidak ada di hati kita, insya Allah itu sebuah kebaikan. Apakah nazar yang dilakukan oleh Hakim bin Hizam adalah kekhususan beliau? Tidak, ya. Artinya ini pelajaran bagi kita semua. Untuk agar kita terus bertekad untuk melakukan sebuah kebaikan, ada kalanya kita bersumpah, demi Allah saya tidak akan datang ke tempat itu lagi. Karena setiap kali dia ke tempat itu lagi, ngerokok lagi, minum lagi, ya. Kalau dia bersumpah, supaya dia ingat-ingat dengan sumpah itu agar tidak ke tempat itu lagi, gitu ya. Termasuk apa yang dilakukan oleh sahabat ini. Melakukan dosa yang sama terus menerus, habis melakukannya lalu taubat, apakah diampuni dan bagaimana caranya tidak melakukan dosa itu lagi? Caranya mudah sekali, ya. Misalnya minum khamar misalnya, ya. Untuk tidak minum khamar lagi ada caranya? Ya pasti ada lah. Jangan ke tempat itu lagi, jangan bergaul dengan dia lagi, jangan beli khamar lagi. Gampang? Ya gampang lah, ya, udah di rumah saja. Intinya serius apa tidak, mau apa tidak, ya. Kadang-kadang tekad itu yang kurang kuat, akhirnya kembali lagi ke tempat itu lagi, ketemu dengan dia lagi, minum lagi, ya. Maka harus bertekad, dan itu bisa, itu mudah, insya Allah. Dan Allah Maha Pengampun. Jika hanya ada satu masjid, mana yang lebih baik, sholat di rumah atau sholat di masjid tersebut yang ada kuburannya? Karena ini haram, maka ya terpaksa, ya. Kalau memang tidak ada masjid lagi, ya terpaksa kita tetap di rumah, ya. Karena memang haram, kecuali sekedar makruh, ya. Haram kita sholat di masjid yang ada kuburannya. Bolehkah minum obat penahan haid untuk umrah? Ini fatwa dari saya bin Bas, ya. Beliau membolehkan. Jika seseorang tidak punya anak, siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkahnya? Berebut. Mungkin ponakan, sepupu, adik, kakak, berebut untuk menafkahi dia. Jadi nggak ada urutan. Oh ini kamu aja. Apabila kita merasa paling wajib karena merasa dekat, tentu itu baik. Apabila tidak, ya nggak ada salahnya. Abangnya diem aja, adiknya diem aja, siapa yang dekat lagi, pamannya itu. Sementara kita sepupu jauh, malah ngasih, apa salah? Ya tentu bagus kan, ya. Intinya fastabiqul khairat, berlomba untuk melakukan kebaikan. Adakah doa berbuka puasa? Ada, ya. Zahabat zama'u wa talatil uruku wa sabatal ajru, insyaallah. Adapun
Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Ini hadisnya dhaif, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana penguasa atau pemimpin yang tidak menjalankan hukum Allah seperti potong tangan? Ya berdosa. Berdosa, dosa besar. Siapa yang dosa? Ya pemimpinnya itu, bukan kita sebagai rakyat. Disinilah maka para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in lari dari kepemimpinan. Tidak seperti kita hari ini berlomba berebut. Antum masih ingat bagaimana kemarahan Umar terhadap Sa'id bin Zaid karena mau ditunjuk jadi gubernur nggak mau, ditunjuk dari gubernur nggak mau, dan begitulah para sahabat takut karena luar biasa. Ada rakyatnya berbuat dosa, dia tahu dan dia bisa mencegah, ya seperti minum khamr misalnya, rokok misalnya, kan dia bisa nyetop orang gubernur, presiden, tapi tidak menyetop. Kayak apa dosa? Termasuk potong tangan, cambuk, kerja. Ini kan wajib ditegakkan. Sementara seorang pemimpin tidak menegakkan, kayak apa dosanya? Apakah batal tawaf ketika badan kita terbalik dari hadapan Ka'bah walaupun tak sengaja? Insya Allah tidak. Tentu tidak ada di antara kita yang menyengaja. Tetap kita berjalan ke arah depan. Artinya badan sebelah kiri kita yang mendekati Ka'bah, jangan terbalik. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.